Siapa sih yang gak pengen punya laptop berperforma kencang? Pasti semuanya mau, cuma ya kadang nemuin laptop yang multifungsi, satset, dan performa CPU-nya sesuai dengan uang yang kita keluarin, jujur nih agak sulit. Apalagi kalau knowledge kita tentang harga laptop nggak segitunya luas. Maka dari itu nih, di konten ini aku akan memberikan beberapa rekomendasi laptop price to performance terbaik sepanjang kita review pada bulan Januari sampai Juni 2023 based on single core performance, pastinya versi PEMS channel. Langsung aja kita bahas and let's check it out. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, kita kasih tahu dulu nih metode pengujian yang kita jadiin standar. Semua laptop yang kita uji ini dijalankan dengan mode performance di suhu ruangan 25 derajat Celcius, dan untuk tools pengujiannya kita pakai Cinebench R23, baik itu single core ataupun multi core-nya. Oke, yang pertama nih ada Axio Z9 Metal, salah satu laptop lokal yang datang dengan harga yang terjangkau banget di kelasnya. Dengan CPU Intel Core i5 1235U, laptop ini cuma dibanderol dengan harga mulai dari 7,7 jutaan rupiah. Unit yang pernah kita review sendiri yang warna pink sakura. Tampilannya stylish dan cukup modern, dengan material metal yang dikombinasikan polycarbonate dengan build quality yang cukup kokoh menurut kami. Urusan performanya emang belum jadi yang terbaik untuk laptop dengan CPU i5 1235U, tapi kestabilan performanya patut diapresiasi. Saat dilakukan stress test, deviasi performance-nya cuma 2,9%. Peak single core performance-nya ada di angka 1573 poin dengan rasio price to performance di Rp4.895 per skor yang dihasilkan di single core Cinebench R23. Nomor 2 nih, masih dengan laptop entry level, kali ini dari merek HP yaitu HP 14S FQ1032AU. Laptop kelas terjangkau dengan looks yang old school dan cukup sederhana, dengan CPU AMD Ryzen 3 5300U. Nah, yang menarik nih, di sini selain performanya adalah layarnya, yang mana dengan harga 6 jutaan aja, ini laptop udah dibekali panel IPS dengan coverage color gamut yang lumayan oke, di angka 71% sRGB. Saat komparasi, laptop ini kita uji dengan banyak skenario. Cuma karena fokusnya nih di sini bahas single core performance, jadi kita bahas dari sisi CPU-nya aja. Di pengujian Cinebench R23, HP 14S ini mampu dapetin skor multicore di kisaran 4.925 poin dan 1.127 poin untuk single core-nya. Atau kalau kita kalkulasikan, dengan harga laptop ini yang ada di kisaran 6,5 jutaan, ini laptop punya rasio price to performance di Rp5.846 per poin Cinebench R23-nya. Peringkat 3 mulai ada transisi nih ke kelas laptop gaming entry level. Pertama ada Lenovo IdeaPad Gaming 3i 2022. Laptop yang cukup bawa upgrade desain signifikan banget saat pertama kali dirilis. Khususnya nih di bagian belakang yang kini dikasih lubang exhaust super gede dengan aksen warna biru yang looksnya tuh cukup kece. Dengan positioning I/O port yang mirip sama SKU Legend Series. Kita pun udah pernah ya review unitnya yang warna Onyx Grey. Untuk spesifikasi utamanya, pakai Intel Core i5 12500H yang punya konfigurasi 12 core 16 thread, plus GPU RTX 3050, yang mungkin sebagian orang melihatnya kayak nanggung. Tapi tenang nih, tunggu dulu. Ternyata saat kita review, performa CPU-nya itu di atas ekspektasi yang kita punya. Skor multicore-nya tinggi di angka 13 ribuan poin maksimalnya. Yang kalau kita compare nih sama si kakaknya yang pakai Intel Core i7 12650H, performanya tuh cuma sekitar 6%-an. Padahal perbedaan harganya bisa 13%. Begitupun dengan single core-nya nih. Skornya ada di kisaran 1720-an poin. Atau kalau kita hitung rasionya tuh ada di angka 7.900-an rupiah per skor Cinebench R23-nya. Kalau kita patokan harganya ada di 13.500.000-an. Itu dari skornya nih. Kalau deviasinya kira-kira gimana? Super aman. Saat stress test, deviasinya tuh cuma ada di angka 0,9% doang. Oh ya nih, hal menarik lain selain performanya yang cukup oke adalah kualitas layar yang bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelasnya.
Nomor 4 ada HP Victus FB0009AX, laptop gaming kelas bawahnya HP yang dari segi desain emang berkarakter banget. Kesannya nih modis, khas laptop kekinian dengan stylenya minimalis. Satu hal yang kita suka dari desain ini adalah HP perhatiin banget detail kecil berpola zigzag line yang ada di bawah layarnya. Pola yang sebenarnya nggak segitunya kelihatan, tapi kok ini kayak diperhatiin banget gitu loh, detail kecil kayak gini. Benar-benar salut untuk HP. Nah, untuk spesifikasinya nih, pakai CPU 6 core 2 tahun lalu, yaitu AMD Ryzen 5 5600H dengan boost clock up to 4,2 GHz dan GPU-nya RTX 3050. Kelihatan agak tua emang, tapi ya kalau masih bisa diandelin buat gaming kekinian ya kan kenapa enggak. Masuk ke bagian utamanya nih yang kita bahas di video ini, yaitu performanya. Saat kita lakukan stress test pakai Cinebench R23 dengan kondisi full performance plus suhu ambience-nya 25 derajat Celcius, kalau dari angkanya nih emang skor multicore-nya tuh standar Ryzen 5 5600H di 9500-an poin. Sementara buat single core-nya ada di 1357 poin dengan rasio price to performance di Rp8.431 per Cinebench R23 single core-nya. Lumayan banget sih ini untuk laptop di harga 11,5 jutaan. Dan yang mau aku notice adalah performanya saat dipakai game-game kompetitif kayak Valorant. Masih tembus 300an FPS di beberapa titik. Lanjut nomor 5 nih, alias yang terakhir. Ada MSI Summit M14 Evo. Laptop bisnis yang punya look stylish banget, khas laptop kekinian yang harganya di 15 sampai 20 jutaan. Padahal harga laptop ini tuh ya nggak nyampe segitu lah ya. Unit yang kita review waktu itu yang berwarna matte black dengan feel material yang terasa halus dan premium banget di tangan. Form factornya pun terlihat cukup ringkas, walaupun kalau kata reviewer kita nih, ini laptop belum tipis banget kayak Envy series dari HP. Engselnya sendiri dirancang dengan gaya yang mirip sama mekanisme ergolift dari Asus yang jujur, karena kita pakai ini laptop buat review doang, daya tahan engselnya belum tahu sih udah membaik atau belum. Layarnya pun bagus dengan resolusi WUXGA 1920x1200 dengan coverage color gamut yang cukup luas di 99% sRGB. Masuk ke bagian paling utama yaitu performanya. Dari spesifikasi, ini laptop pakai CPU Intel Core i5 1240p yang merupakan CPU 12 core dan punya boost clock up to 4,4 GHz. Yang saat kita uji pakai Cinebench R23 single core, CPU-nya ini mampu dapetin skor di angka 1430-an poin. Yang kalau kita hitung, rasio price to performance-nya ada di angka 8495 poin. Udah termasuk oke sih ini, apalagi mengingat ini laptop merupakan laptop bisnis yang emang fokusnya nggak muluk-muluk ke performanya. Nah itu dia tadi 5 rekomendasi laptop dengan price to performance terbaik di sepanjang kita review pada bulan Januari sampai awal Juni 2023 ini. Mulai dari 7 jutaan sampai 15 jutaan silahkan dipilih-pilih sesuai dengan budget kalian. Semoga bisa jadi solusi untuk kalian yang lagi mumet cari laptop dengan single core kenceng sesuai harganya. Punya pendapat lain soal ini? Komen aja langsung di bawah sini. Dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemschannel.com agar kalian dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Line Square dan Discord kami, follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu dari aku, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye!